memang kami sudah mulai ingin menerapkan bahwa transaksi tidak ada lagi yang tunai. Kenapa? Karena seperti Tribuners tahu ya, jadi memang berita-berita miring apapun yang terjadi, baik itu di pelabuhan maupun di lokasi lain, itu kadang ketika kita membayar dengan tunai itu biasanya kental dengan pungutan-pungutan, atau misalkan itu masuk di mana lah duitnya. betul. Nah, jadi sebenarnya digitalisasi ini lebih kepada untuk akuntabilitas, Pak. Jadi apa yang dibayar pada saat masuk itu nanti digunakan dan diputar untuk perbaikan fasilitas yang ada di pelabuhan. Oke, selamat sore Tribuners, kembali lagi dengan kami di acara Tribun Podcast. Seperti biasa Tribuners, setiap minggu Tribun Manado selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa tentunya, yang memberikan informasi, edukasi, bahkan inovatif kepada Tribuners semuanya. Dan sore ini juga saya sudah kedatangan salah satu narasumber tentunya yang spesial, kami undang secara langsung. Ini narasumber depan saya ini adalah salah satu pimpinan penguasa di Pelabuhan Manado. Kita bersama dengan Ibu GM ya, GM PT Pelindo wilayah 4 ya Bu ya, Regional 4 tepatnya itu Regional 4. Langsung saja. Ini untuk mempersingkat waktu, jadi kita akan ngobrol banyak hal Tribuners terkait dengan kebijakan baru di Pelabuhan Manado, bahkan ada peningkatan fasilitas dan pelayanan. Nah, mungkin langsung saja diperkenalkan dulu Bu. Silakan. Sebutannya Tribuners. Tribuners ya, oke. Selamat sore ya. Selamat sore Tribuners semuanya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Terima kasih sudah mengundang. Perkenalkan, saya dipanggil saja Bu Ella saja. Bu Ella. Bu Ella, kebetulan saya adalah General Manager Pelindo Regional 4 Cabang Manado. Jadi di area Sulut ini ada 2 Pak. Di Pelabuhan Bitung, kemudian kami di Pelabuhan Manado. Iya. Nah, jadi panggilannya ini Ibu Ella. Bu Ella aja Pak. Iya. Kalau di pelabuhan Bu Jem, di sini Bu Ella aja lah bagi Tribuners. Bu. Sebelum itu ini banyak yang baru tahu nih Bu, karena kalau Pak JM sebelumnya itu kita sudah sering kan berita-berita, kita selalu juga wawancara. Nah, ini banyak yang penasaran dengan sosok Bu Ella sebelumnya. Ini pernah kerja di mana, mungkin pernah pegang jabatan di mana, akhirnya bisa sampai di Manado ini. Silakan. Ya. Terima kasih. Jadi mungkin sebelumnya sih saya sebelum masuk Pelindo sempat kerja di Malaysia Pak. Jadi memang saya alumni teknik sipil. Teknik sipil. Jadi pertama saya kerja di Malai sebagai engineer. Kemudian kayaknya pengennya balik lagi ke Indonesia aja lah kalau mau kerja, biar sekalian ngabdi aja, ngabdi balik ke Indo aja Pak. Nah, akhirnya balik ke Indo. Pertama kali itu saya masuk ke Pelindo 2 yang ada di Jakarta. Nah, jadi Pelindo ini sebelumnya terbagi menjadi 4 Pak. Ada Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian pada saat Oktober 2021 kami merger, jadi cukup disebut Pelindo saja. Saya pertama kali masuk ke Pelindo itu di bagian Biro Strategi Perusahaan Pak. Jadi memang pada saat penempatan awal itu di kantor pusat, lokasinya di Tanjung Priok, Jakarta. Nah, di situ mulai kayaknya saya sejak masuk ke Pelindo di Jakarta terus Pak, di kantor pusat terus. Itu berapa lama Bu di kantor pusat? Saya berarti dari 2015 masuk Pelindonya, 2015 sampai di bulan Agustus 2024.
Oke. Itu saya ada di Jakarta. Nah itu mulai berganti-ganti lah Pak posisi, tapi kurang lebih sih di bagian evaluasi kinerja sama operasional yang ada di pelabuhan, sampai akhirnya dipercayakan juga menjadi asisten dari direksi kantor pusat holding dari Pelindo. Kemudian kami masuk dalam yang GM Academy, salah satu program untuk menumbuhkan leader-leader muda di Pelindo. Itu kami sebut ada program JM Academy. Jadi saya alumni JM Academy-nya Pelindo, Pak. Dan kami ada bersepuluh, kemudian kami ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan kecil dulu sebagai starting karir pertama leadership. itu di mana pelabuhan di kecil? Manado. Wah, pertama Di berarti ini di Manado, Manado iya. ya. Mau bilang kecil tapi memang ini di kotanya, ibu Di kotanya. kotanya, jadi unik sih pelabuhan Manado ini. Jadi walaupun dia kecil tapi ada di pusat kota. Pusat kota. Nah, ini berarti pertama ya tetap dikasih di lapangan untuk pegang pelabuhan ya, pegang area ya, Bu ya. Iya. Pegang regional ya, regional 4 ya di sini. Iya, langsung di cabangnya ya. Cabangnya ya. betul. Oke. Ini dari mulai ke Manado itu kapan, Bu? Mulai ditempatkan di bulan September 2024, Pak. Oh ya, baru ya berarti ya, belum Iya. lama ya. Tapi sudah merasakan Nataru lah. Ya, satu kali sudah Jadi merasakan Nataru Manado memang luar biasa ya. Oke, Bu. Oke, jadi itu ya perkenalan singkat ya, Bu. Oke. Iya. Bu, ini di pelabuhan Manado ini tentunya ini Manado ini adalah pusat kota di Provinsi Sulawesi Utara, dan tentunya ini satu kota yang maju di Sulawesi Utara ini memang. Nah, Bu, ini kita penasaran, Bu, dengan Ibu baru di sini, apa rencana yang sudah diterapkan dan akan diterap. Kita dengar-dengar katanya ada peningkatan pelayanan. Salah satu, kalau orang mau masuk ke pelabuhan itu sekarang tidak lagi bayar pakai cash ya. Dulu itu bayar pakai cash, tetapi sekarang katanya tidak lagi ya. Itu gimana, Bu? Itu apakah benar atau hanya isu atau seperti apa, Bu? Silakan, Bu. Iya, terima kasih nih Pak. Jadi memang kita melakukan yang namanya digitalisasi transaksi, Pak, yang ada di pelabuhan. Nah, ini tujuannya apa? Jadi sebenarnya ini adalah salah satu program skala nasional sepelindo, pelabuhan yang ada di Indonesia. Memang kami sudah mulai ingin menerapkan bahwa transaksi tidak ada lagi yang tunai. Kenapa? Karena seperti Tribuners tahu ya, jadi memang berita-berita miring apapun yang terjadi, baik itu di pelabuhan maupun di lokasi lain, itu kadang ketika kita membayar dengan tunai itu biasanya kental dengan pungutan-pungutan, atau misalkan itu masuk di mana lah duitnya. Betul. Nah, jadi sebenarnya digitalisasi ini lebih kepada untuk akuntabilitas, Pak. Jadi apa yang dibayar pada saat masuk itu nanti digunakan dan diputar untuk perbaikan fasilitas yang ada di pelabuhan. Nah, jadi semerta-merta itu. Kemudian yang kedua, biasanya kalau digitalisasi itu lebih mempercepat lagi proses yang ada di dalam pelabuhan. Karena pelabuhan Manado ini dia kecil tapi ramai sekali, Pak. Ramai sekali, kendaraan itu bisa ribuan loh, Pak. Masuk. Jadi mungkin orang ngelihatnya wah, rame-rame ini, tapi data yang ada itu bisa sampai 1.200 per hari. Di hari kedua, pokoknya hari-hari kami sebut hari kapal itu kan Senin, Rabu, Jumat. Nah, tapi Selasa juga setidak ramenya paling 400-600, Pak. Ada yang masuk. Jadi masuk, keluar, keluar gitu. Nah, itu kemarin sebenarnya sudah pernah kami coba waktu saya masuk nih. Saya masuk September, saya coba di Oktober. Kami itu bilangnya trial pertama untuk melihat seperti apa sih respon dari masyarakat. Nah, kemudian setelah kami coba, ternyata berarti ada beberapa perbaikan yang harus kita lihat. Jadi kita agak mundur lagi, Pak. Nah, akhirnya pada saat itu kami menggandeng Bank Indonesia, Pak. Karena kami merasa bahwa Pelindo ketika mau menerapkan transaksi digital, kalau berjalan sendiri agak berat. Jadi kami menggandeng teman-teman dari Bank Indonesia dan bank-bank rekanan. Jadi ada Mandiri, ada BRI, BCA, sama BNI. Nah, kami buat program bersama.
karena juga untuk salah satu dari program Sulawesi Utara untuk meningkatkan transaksi non tunai, Pak. Nah, siap. jadi kami bersama gimana nih untuk memperlancar nih. Nah, coba kita mulai dengan edukasi kartu uang elektronik. Jadi kami sudah mulai dari bulan November, kemudian Desember akhirnya kami diberikan yang namanya kartu uang elektronik gratis, Pak. Dari bank. Dari Bank Indonesia dan rekanan bank lainnya. Kami dapat alhamdulillah dapat 1.500, 1.000 di Manado, 500 di Bitung, Pak. Nah, jadi itu yang kami bagikan khususnya kepada kendaraan-kendaraan yang membawa barang, Pak. Yang sering sekali membawa barang itu kami kasih untuk memudahkan. Jadi mereka nanti tidak kaget pada saat pemberlakuan. Jadi pada saat kami edukasi nanti mulai Januari kami mulai Nah, dan tanggal 20 itu kami sudah langsung setelah dari Desember ya kami sosialisasi dan sebagainya, dan Januari kami berlakukan non tunai, harus pakai kartu. Tapi untuk kendaraan roda 4 dulu, Pak. Roda 4 ke atas. Kami bertahap dulu. Bertahap. Jadi baru mobil ya, Bu ya. Untuk baru mobil. Motor belum ya. Belum. Nanti nextnya. Nah, Bu, dalam penerapannya ini kan sesuatu hal yang baru bagi masyarakat ya. Betul. Karena dari dulu kita tahu bahwa semua itu tunai. Tunai ini tentunya salah satu inovatif yang dilakukan oleh PT Pelindo, khususnya di Manado dan di Bitung. Apakah ada tidak halangan-halangan yang ditemukan ketika penerapannya seperti yang Ibu jelaskan tadi? Silakan. Iya, siap. Semua perubahan pasti ada kendala ya, Pak. Betul sekali. Pasti orang apa bahasanya ya? Kaget dong. Ya, betul, kaget. Walaupun sudah beberapa kali dikasih tahu tapi tetap saja orang pasti akan kaget. Nah, yang paling fakta yang menarik yang kami temui, kami waktu itu khawatir karena tadi saya bilang ada sekitar 1.000-an kendaraan yang ada di yang lalu lalang lah di dalam pelabuhan. Kami kerjasama lagi, Pak, dengan rekanan para bank. Kami minta tolong dong menyiapkan kalau bisa minimal ada 2.000 kartu standby untuk dijual, Pak. Nah, tapi ternyata setelah berjalan selama bulan Januari, hampir 80% itu ternyata sudah punya kartu uang elektronik, Pak. Ini dari mana kartunya apa ini? Jadi entah dia kan ada kartu elektronik kan ada Breezy, Tap Cash, Ibani, Flash gitu kan. Nah, ternyata setelah kami tanya, jadi mereka itu sudah lama punya ini. Jadi karena mereka sering misalkan ke Bitung masuk kan harus pakai kartu uang elektronik, kartu e-tol ini. Kemudian dorang masuk di bandara. Kan bandara duluan nih, Pak, non tunainya pakai kartu. Nah, jadi mereka nanya, "Saya punya kartu ini, kartu bandara," mereka bilangnya. Kartu bandara ini bisa dipakai juga nggak di pelabuhan? Nah, jadi mungkin mereka yang memang ada beberapa tahapan edukasi yang harus kita kasih tahu bahwa memang kartu uang elektronik ini bisa dipakai di beberapa tempat, Pak. Jadi Bapak masuk ke mall pun itu sebenarnya selain opsi tunai, Bapak juga bisa pakai kartu uang elektronik itu. Nah, jadi akhirnya pakai itu ya? Pakai itu kami. Nah, mungkin kendala kemarin yang kami berasa itu adalah kesediaan untuk mereka ketersediaan fasilitas untuk mentop up saldo, Pak. Mengisi kartu dengan uang kalau habis. Nah, kami memang ada beberapa minimarket yang ada di area pelabuhan, tetapi ternyata kendala di lapangan tidak semua minimarket itu bisa mengakomodir pengisian saldo untuk seluruh kartu. Nah, akhirnya kami kasihan juga, Pak, orang jadi jadi bingung mau ngisinya di mana gitu. Nah, tapi yang namanya perubahan kalau ada kendala itu kita hadapi, bukan membuat kita malah step back. Jadi kami langsung belajar ke teman-teman, Pak. Kami belajar tanya ke teman-teman, kebetulan Bu GM yang ada di bandara juga. Kami tanyakan mereka bagaimana di bandara, kemudian bagaimana juga di jalan tol. Nah, alhamdulillah mulai minggu kemarin, Pak, tanggal 3 Februari sudah ada mesin yang memang standby di pos untuk
membantu teman-teman mengisi saldo ketika masuk, Pak. Oke, jadi tidak ada lagi alasan, artinya mau isi di mana, karena memang dari teman-teman dari PT Pelindo juga sudah menyediakan ya untuk top up itu ya kalau habis Pak. saldonya ya. Iya, Oke. Jadi untuk kendala tentunya sudah teratasi ya, sisa bagaimana membangun kesadaran masyarakat. Iya. Itu paling penting. Nah Bu, tadi sempat disampaikan bahwa ini ke depan kan PT Pelindo selain sudah melakukan perubahan-perubahan, katanya ada peningkatan juga ya fasilitas di pelabuhan ya. Kita dengar mungkin ada perbaikan pelabuhan. Itu gimana Bu? Boleh jelaskan? Terima kasih Pak. Jadi memang kan yang paling sering kami itu selalu berkaca itu intinya prioritas kami adalah peningkatan layanan penumpang, Pak. Nah, jadi kemarin yang sudah kami lakukan, kami usahakan yaitu pekerjaan perbaikan yang ada di terminal. Jadi orang menunggu sudah jauh lebih nyaman lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah perbaikan dermaga dan jalan. Nah, mungkin ini yang lumayan ditunggu-tunggu ya Pak ya, selama bertahun-tahun gitu. Karena memang kebetulan saya mewakili dari Pelindo meminta maaf atas segala keterbatasan yang ada pada saat melayani penumpang. Nah, jadi rencananya pada tahun ini kami akan mulai melakukan pekerjaan perbaikan, Pak. Jadi perbaikan yang pertama, jadi perbaikan yang pertama, kalau pelabuhan kan ada pelabuhan lama dengan pelabuhan baru kan, Pak. Ya, betul sekali. Nah, kita prioritas di pelabuhan lama. Jadi kita akan memperbaiki 4 dermaga. Jadi di pelabuhan lama itu ada 4 dermaga. Jadi nanti kami akan perbaiki yang rusak-rusak, fasilitasnya kami maksimalkan untuk bisa lebih aman lagi pada saat naik turun penumpang. Kemudian setelah itu sudah selesai, dermaganya sudah aman, baru setelah itu kita perbaiki drainase dan jalan, Pak. Jadi satu kali kendaraan-kendaraan besar kasih lewat dulu semua, baru nanti kalau beres semua dengan dermaga, orang lanjutkan dengan jalan paling terakhir biar mulus jalan, tidak ada lagi kendaraan-kendaraan berat yang mixer-mixer masuk. Itu rencana kami sih tahun 2025 ini, Pak. Pokoknya sebelum Nataru itu harus sudah mulus itu. Sudah harus ya. Harus sudah mulus. Iya. Mohon doanya lah dari para Tribuners ini. Ini yang ditunggu-tunggu. Banyak kan ketika masuk di situ, terutama jalan ya Bu, ya itu Pak. Yang masih banyak yang mengeluh. Tapi kabar baiknya, tentunya di zamannya Ibu GM ini sudah ada rencana ya Bu ya ke depan untuk perbaikan. Nah Bu, berarti yang akan fokus untuk perbaikan jalan satu, terus ada perbaikan dermaga dan drainasenya Pak. DP Got. Ya, DP Got itu harus dikasih itulah. Dikasih bersih. Dan dibangun lagi malah Pak. Orang bangun lagi biar ini. Nah, yang kita seringkali ke pelabuhan, karena seringkali kirim juga kan Bu. Kita lihat ada berapa perubahan yang dulu tidak ada, sekarang sudah ada di terminal. Yang kita lihat itu dulu yang plafonnya bocor, sekarang sudah diperbaiki, ada WC yang rusak sudah diperbaiki. Nah itu apakah bagian juga Bu dari mungkin meningkatkan perbaikan pelayanan dan lain-lain Bu? Iya, jadi memang kalau kami diajarkan ya Pak di sana. Bayangkan kalau nganapi mama yang berangkat. Kenapa selalu orang tua di ini? Karena orang tua, bayangkan kalau orang tua misalkan udah lansia ke pelabuhan. Jadi kami mulai perbaikan pelan-pelan Pak. Jadi kami pastikan kalau misalkan sekarang cuaca Manado itu kan terus terang juga Sulut ini kan angin baratnya ya Pak ya, lumayan terkenal lah, kuat sekali. Jadi kami akan selalu konstan Pak. Konstan intinya membuat para penumpang nyaman. Jadi perbaikan yang plafon-plafon, kemudian juga yang toilet-toilet beberapa kami perbaiki, kemudian juga ada informasi, kami kerjasama Pak, alhamdulillah dapat bantuan dari BMKG informasi cuaca Pak.
di dalam terminal. Jadi kami sudah tahu kalau misalkan teman-teman misalkan mau ke Ternate sudah tahu Pak proyeksi cuacanya seperti apa. Kemudian selanjutnya kami juga sudah menyelesaikan ada yang kios-kios UMKM di dalam terminal Pak. Jadi biar tidak apa ya bahasanya tahambur ya apa ya bahasanya ya sama caku caku di situ. Jadi jadi nanti tenan-tenan di ini torang mau kasih masuk biar kelihatan sama Pak. Ya. Pelan-pelan lah torang ini. Nah berarti bisa dibilang kan tuh PT Pelindo juga tentunya membantu UMKM Bu, karena memang rata-rata ya untuk perusahaan maupun itu pemerintah mau swasta saat ini betul-betul berusaha untuk membantu. Kita lihat juga Bu di pelabuhan di situ sudah ada UMKM ya yang memang jualan makanan-makanan di situ. Nah mungkin ke depan ada tidak rencana-rencana mungkin ada juga penambahan UMKM di situ atau seperti apa Bu? Nah mungkin ini juga buat rekanan-rekanan ya sekalian ya. Jadi kalau ada yang ini UMKM, jadi kami memang mencoba mengoptimalkan terminal Pak. Bapak so pernah pergi di terminal Pelabuhan Manado ini kan luas sekali Pak, luas sekali. Jadi kami memang kalau misalkan ada beberapa UMKM yang memang sudah terbina, nah itu memang bisa kami prioritaskan untuk masuk ke dalam terminal penumpang Pak. Nah jadi biar lokasinya juga tidak kosong, tetapi kami atur biar tidak semrawut juga nanti Pak di dalam terminal ini. Nah kemudian selanjutnya kami juga sebenarnya ada UMKM binaan juga Pak. Yang memang dibina khusus dari Pelindo Pak. Nah kalau kami UMKM binaan kami kacang kawangkoan Pak. Kacang kawangkoan. Kalau di sini mungkin biasa ya orang makan kacang koan gitu. Nah tapi ternyata di sana jadi kami kemarin kebetulan UMKM binaan kami produknya kami bawa ke Jakarta Pak pada saat acara. Ini yang dibina ini ya? Iya yang dibina ini produknya ada lebih dari berapa ratus kilo kemarin produk kacangnya. Nah alhamdulillah pokoknya 2 hari 3 hari itu habis ludes Pak. Dan di Jakarta itu jadi meminta untuk ditempatkan di yang namanya kami local pride spot Pak. Local pride spot itu kayak ada satu toko khusus untuk barang-barang UMKM. Jadi makanya sebenarnya produk-produk kayak di Manado ya misalkan yang kacang kawan-kawan ya mungkin produk-produk yang lain juga ada. Itu juga ternyata digemari di luar sana Pak. Unik. Dan ini memang jadi fokus juga salah satu ya. Jadi salah satu fokus karena kami sih harapannya UMKM binaan kami kalau misalkan dia ini kami akan push dia untuk bisa lebih akselerasi. Kami kalau target gila ya. Kami ingin bantu dia biar bisa ekspor Pak. Karena memang UMKM-nya di Pelindo memang agak terbatas yang bisa ekspor. Cuma kami coba intinya target dibuat tinggi lah Pak. Jadi kalau misalkan ini masih tidak terlalu jauh. Nah, Bu JM, saat masuk di pelabuhan atau di Manado di regional 4 ini, apa halangan yang sering Ibu temui di pelabuhan Manado sendiri Bu selama ini? Mungkin apa ya bilangnya kalau halangan semua area ada halangan ya Pak ya. Mungkin lebih kepada tantangan. Terus terang saya ngelihat pelabuhan Manado ini Pak, ini pelabuhan kecil, tapi ramai sekali Pak. Ramai ya. Dan dia letaknya itu tadi kata Bapak bilang tadi di tengah kota. Nah tapi di samping-samping ada pasar, ada unik dia ya. Iya, DP unik itu sampai berpikir keras Pak. Jadi kalau misalkan ini malah kalau mahasiswa ini malah kalau teman-teman mahasiswa nih Pak ada yang mau menjadikan ini sebagai karya tesis atau skripsi itu saya malah silakan monggo karena kami ingin dengar masukan. Saya terus terang saya kuliah S2 kan sudah nih Pak. Nah itu juga membuat saya tetap berpikir juga bagaimana caranya karena uniknya adalah Bapak pergilah ke Pelabuhan Bitung.
Oke. Bapak berdiri di gerbangnya, di gerbang masuk, Bapak lihat kapal tidak? Dapat lihat tidak kapal? Jauh. Nyanda jauh Jauh sekali. sekali. Nah ini Bapak cuma nongkrong saja melihat di sini. Ya Allah, badan kapal so besar sekali di situ dapat Pak. lihat. Iya. Jadi ini kan berarti menandakan buffer area atau tempat-tempat cadangan lah. Ya. Dari pelabuhan ini berarti sangat kecil Pak. Nah sedangkan pelabuhannya ramai. Nah jadi flow-nya memang harus betul-betul diatur Diatur sedemikian sedemikian rupa biar tidak ini. Nah itu yang terus terang saya pada saat masuk di bulan September kami mencoba beberapa trial Pak. Jadi flow terus terang itu dapat marah kan. Aduh jalan Bu so jadi jauh sekali. Misalkan orang harus masuk dari Pelabuhan Baru, jauh sekali Bu, bawa barang banyak. Nah akhirnya kami dapat masukan juga Pak dari beberapa owner kapal juga. Akhirnya kami ambil jalan tengah biar inilah tidak terlalu menyulitkan. Tapi kami pelan-pelan sambil juga berpikir gimana caranya ya biar lebih nyaman lagi. Oke. Nah, tentunya itu hadapi halangan ya Bu ya. Nah untuk selama ini kalau ini banyak juga masyarakat yang mungkin belum tahu tanggung jawab dari PT Pelindo sendiri itu apa? Apakah hanya mengatur atau menambah atau meningkatkan fasilitas pelabuhan dan pelayanan, atau mungkin bertanggung jawab juga dari segi yang lain, contohnya untuk parkir kapal dan lain sebagainya, atau ada memang hanya sebatas itu tanggung jawabnya Bu? Nah jadi sebenarnya memang di pelabuhan itu ada juga yang kantor Kesha Bandaraan Pak. Dan otoritas pelabuhan. Nah karena pelabuhan Manado ini masuk dalam kelas 4 Pak, jadi memang dia itu tidak ada yang namanya port captain untuk planning and controlnya. Artinya dia istilah kasarnya dia yang suruh kapal ini untuk sandar di mana. Nah itu karena dia kelasnya masih kelas kecil, dia tidak punya itu. Tapi yang adanya di KSOP Pak, ada bidang lalu lintas kapal ya. Nah jadi dari mereka itu yang mereka yang ngatur kapal parkirnya di dermaga mana. Nah tapi kami selalu koordinasi Pak, karena biar bagaimanapun untuk pengawasan yang ada di lapangan itu bersama dengan KSOP dan Pelindo juga. Nah kalau fasilitas tadi yang Bapak bilang Pelindo juga sebagai pemegang konsesi, kami juga membantu pemeliharaan dan juga tadi meningkatkan pelayanan. Tapi kami tidak jual tiket kapal ya Pak ya. Iya itu ada. Itu jadi biar tidak ini kami tidak jual tiket kapal. Kalau yang di Bitung ada Pelni, kalau ini banyak kapal-kapal swasta. Kalau yang di Pelabuhan Manado, pelayaran ke Maluku Utara, antara kabupaten kota ya, di Sulawesi Utara. Nah Bu, ini kita mendekati akan Lebaran. Nah, ini memang salah satu tantangan ini PT Pelindo Bu, karena yang paling padat ini aktivitasnya ini di pelabuhan. Nah seperti Natal Bu lalu kan membludak gitu Pak, orang yang mudik. Nah ini bagaimana Bu persiapan di mudik ini tahun ini Bu? Ini sudah dekat ya Bu, silakan Bu. So mau akhir ini, mulai puasa lagi ya. Puasa. Alhamdulillah lah, semoga orang dipertemukan lagi ya dengan Lebaran. Jadi kami memang sudah mendapatkan arahan juga sih Pak dari manajemen yang pasti adalah pastikan semua fasilitas yang ada di khususnya di area terminal itu nyaman. Jadi saya juga terima kasih juga kemarin kan Bapak mengingatkan juga kan kami ada beberapa fasilitas yang mungkin ternyata mohon maaf kalau saya pribadi misalkan saya nggak ngeh gitu. Nah Bapak kasih laporan ke kami ada loh yang rusak. Nah itu saya terima kasih. Nah itu langsung kami segera perbaiki. Intinya adalah fasilitas-fasilitas itu diperbaiki. Kemudian fasilitas juga yang untuk para disabilitas Pak. Nah jadi kami sudah mulai dari akhir Januari kemarin sudah mulai data Pak. Mana saja fasilitas yang ini. Kemudian juga pastinya kalau terkait dengan ketersediaan armada
armada kapal untuk menunjang membludaknya jumlah penumpang, pasti kami akan koordinasi dengan KSOP. Nah, rencananya sih di bulan Februari ini sebelum sekitar tanggal 20-an ya Pak, sebelum masuk akhir Februari, kami akan mengadakan yang namanya Coffee Morning, Pak. Dengan para stakeholder. Jadi nanti di situ kami akan mulai diskusi untuk persiapan terkait khususnya dengan armada-armada yang ada di pelabuhan. Berarti Bu, kalau dilihat mungkin pengalaman ya, sudah pernah lebaran sih Bu ya? Manado belum pernah. Belum, cuma Natal pernah ya. Nah, lebih ramean mana? Biasa Bu, lebaran justru itu juga ramai enggak kala seperti Natal. Nah, mungkin selain tadi antisipasi yang akan dilakukan untuk PT, apakah akan ada nanti akan sediakan pos-pos persiapan untuk lebaran atau seperti apa? Seperti Natal kan ada Natal ada. Nah, jadi kalau posko itu setiap Natal dan juga Lebaran itu selalu ada Pak. Nah, kalau kemarin kami standby di terminal penumpang bersama KSOP. Nah, rencananya juga tahun ini kami tetap standby di dalam terminal penumpang Pak. Jadi kami sediakan itu. Kami juga pasti akan koordinasi dengan karantina kesehatan juga Pak. Untuk memastikan ketersediaan ambulans dan sebagainya Pak yang ada di dalam pelabuhan. Karena membludak dan sebagainya, klinik kemarin juga kami yang fasilitas untuk permainan playroom lah Pak, untuk anak-anak menunggu sudah ada Pak. Alhamdulillah ada. Kami sudah dapat juga kenalan seniman lokal Pak. Nah, jadi sudah bantu ini. Jadi memang kami berusaha karena ini terminal ini besar sekali Pak. Besar ya, betul. Jadi tapi saya kadang masih menjadi misteri saya juga, kenapa banyak penumpang yang tidak masuk ke dalam terminal. Padahal itu tantangan justru. Tantangan itu justru. Nah, makanya banyak misteri di dalam. Banyak yang di luar ya Bu. Banyak yang di luar. Banyak yang langsung naik kapal juga sih Pak. Karena mungkin kan 2 jam lagi atau berapa mereka baru datang Pak. Iya, betul sekali. Mereka baru datang, jadi mereka langsung ke kapal gitu. Nah, jadi kami berusaha untuk meningkatkan fasilitas yang ada di terminal biar orang-orang bisa istirahat juga dan lebih nyaman lah di dalam terminal gitu. Kita lihat juga ada di terminal dulu itu tidak ada loh. Dulu bahkan kipas tempat cas itu dulu itu. Ini bercerita fakta ya Bu di lapangan ya. Dulu itu sebelumnya sebelumnya itu belum ada kipas. Kita kalau mau baca itu kan biasa kan kita Maluku Utara Bu. Kalau mau pulang kan biasa kan tunggunya kan kapal nanti berangkat biasa sore. Kita biasa makan di terminal. Kita mau cas HP itu sulit. Nah, sekarang kan sudah ada nih Bu. Kalau kita mau terus ada anak-anak mau main juga sudah lengkap di situ. Terus ada penambahan UMKM yang kita lihat di situ. Ada minuman-minuman tradisional juga ya, yang artinya lokal di sini. Ini ya, local pride ya. Ya, local pride yang memang masuk di situ ya Bu ya. Jadi memang tadi Pak, kami tadi yang saya bilang, bayangkan kalau nganape mama yang mau berangkat. Panas Pak, kalau orang Ampana bilang napane ya. Panas sekali. Jadi memang kami prioritaskan itu. Memang kemudian ada yang tadi Bapak bilang tempat cas. Sebenarnya tempat charger itu kami dapat masukan dari wartawan Pak. Jadi pada saat itu ada kunjungan, kami kan dari Pelindo Regional 4 mengundang untuk para pers datang ke jalan-jalan ke Bitung. Kemudian ada waktu itu menjelang Nataru, Bu, boleh tidak kalau kasih siap akan tempat charger setengah mati Bu, cuma sedikit tempat chargernya. Nah, langsung Pak, besoknya sudah langsung kami sediakan. Luar biasa. Biar kasihan orang tuh. Iya, itu seringkali kan itu kalau mau naik kapal kan kita charge seringkali sulit mau. Oke, ada sekian jam berarti lagi. ada penambahan yang ditambah ya. Nah Bu, apa program besar yang mungkin garis-garis besar yang akan dilakukan oleh PT Pelindo di tahun 2025 ya. Nah, ini kami mohon doanya juga ya Pak. Mungkin sebelum saya sebutkan nama programnya,
mungkin yang saya ingin sampaikan ke para Tribuners, kalau kami melakukan perubahan tidak akan bisa kalau hanya kami sendiri, Pak. Betul sekali. Kami juga minta dukungan juga dari para Tribuners dan teman-teman lah, masyarakat yang ada di sini. Karena memang perbaikan itu tidak bisa dilakukan hanya diri kami, karena itu akan perubahan budaya juga. Jadi yang paling pertama itu di 2025 ini kan Januari sudah digitalisasi yang mobil, Pak. Ya. Nah, rencananya di Maret, tanggal 10 Maret kami mau berlakukan untuk kendaraan roda 2. Sama konsepnya, Bu. Sama konsepnya. Pakai kartu juga ya. Pakai kartu juga. Nah, jadi itu jadi memang kami harus menerapkan itu untuk seluruh transaksi, Pak. Ya. Nah, cuma kami memang ini bertahap agar orang tidak kaget. Nah, mungkin yang para pengendara rider motor kan udah lihat, oh Oto pakai begini. Nah, biar nanti mereka itu 2025 kemudian tadi yang selain program-program perbaikan, kami ada program yang namanya standarisasi terminal penumpang, Pak. Nah, jadi standarisasi terminal penumpang ini adalah program langsung dari kantor pusat Pelindo yang ada di Jakarta. Nah, itu pastinya ketika dia masuk ke dalam lingkup standarisasi terminal penumpang, berarti akan ada standarisasi fasilitas-fasilitas. Jadi fasilitas yang dahulunya misalkan belum ada atau belum memadai, itu pasti akan ada perbaikan, Pak. Nah, kemudian ada misalkan yang sistem-sistem yang memang dibutuhkan sekarang belum ada, nanti pasti akan diimplementasikan. Nah, bentuknya apa? Nah, nanti akan ada inilah kita nanti akan update lebih detail lagi ya, Pak ya. Yang intinya yang penting Bapak masuk, ketika masuk standarisasi terminal penumpang, Bapak pergi di pelabuhan yang lain kurang lebih sama DP pola nanti. Yang pasti tentunya 2025 ini Pelabuhan Manado akan lebih mantap lagi. Ya, insya Allah harus, Pak, harus. Dari segi pelayanan maupun fasilitas. Harus. Tadi itu jalan, toh. Terus juga ada terminal penumpang dan lain-lain ya. Luar biasa, kita tentunya berikan support dan ini juga tentunya masyarakat akan berikan support. Bu, karena kita diwatasi dengan waktu yang ada dan kesibukan lain, terima kasih sebelumnya sudah hadir di sini. Sebelum kita tutup, Bu, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada Tribuners yang mendengar podcast kita sore ini. Silakan, Bu. Iya. Para Tribuners, yang pertama-tama sih tadi seperti saya sampaikan bahwa Pelabuhan Manado ketika ingin bertransformasi menjadi pelabuhan yang jauh lebih baik, itu pasti membutuhkan dukungan dari para Tribuners semuanya. Kami mohon dukungan. Memang ada beberapa perubahan, tapi kalau kita saling mendukung, insya Allah itu demi kebaikan ke depan. Dan kalau misalkan memang ada hal-hal yang perlu kami perbaiki lebih baik lagi, itu mohon disampaikan kepada kami. Nanti biasanya kami akan, apalagi menjelang Lebaran ini ya Pak, nanti kami akan buat survei. Silakan teman-teman feel free untuk memberikan masukan. Dan yang pasti jaga-jaga kesehatan. Oke, sekali. Itu saja. Bisa Lebaran ya. Biar bisa Lebaran. Lebaran bulan, Bu? Atau mau stay? Kami kebetulan wajib standby di pelabuhan, Pak. Sudah pimpinan tentunya tanggung jawab. Wajib standby. Tanggung jawab. Oke. Terima kasih, Bu. Kita tunggu ada pembahasan atau terobosan selanjutnya di podcast. Tentunya kita juga Tribun mendukung perubahan di Pelabuhan Manado untuk pelayanan yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih Bu JM. Terima kasih dan selamat Hari Pers ya. Selamat Hari Pers juga. Oke, semua terima kasih Tribuners sudah menyaksikan. Semoga ya podcast kita sore ini memberi manfaat dan tentu informasi dari PT Pelindo ini membawa kabar baik bagi masyarakat Sulawesi. Sekali lagi terima kasih. Kita ketemu di kesempatan yang lain. Selamat sore.